Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini saya akan menjelaskan tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Terutama di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur menggambar, kemudian teknik-teknik menggambar. Apa itu menggambar? Menggambar adalah aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan menggunakan media 2 dan 3 dimensi. Jadi ketika kalian menggambar itu pasti ada dua buah kegiatan atau dua buah aktivitas yang kalian lakukan, yaitu aktivitas mental dan aktivitas fisik. Kalau aktivitas mental itu berkaitan dengan kreativitas kalian, berkaitan dengan emosi kalian. Tapi kalau yang aktivitas fisik itu berkaitan dengan gerakan tangan kalian ketika menggambar. Jadi kedua aktivitas itu, mental dan fisik, itu saling berkaitan, bergabung, kemudian nanti akan dituangkan dalam bentuk goresan tangan. Nah, dalam menggoreskan tangan itu pasti menggunakan suatu media. Medianya itu bisa berupa media 2 dimensi, bisa berupa media 3 dimensi. Nah, kalau yang media 2 dimensi itu misalnya apa? Media 2 dimensi itu ialah media yang memiliki 2 dimensi, yaitu memiliki panjang dan memiliki lebar. Apa itu? Yaitu kertas, buku gambar, kemudian kain, dan lain sebagainya. Pokoknya media yang hanya mempunyai panjang dan lebar, itu yang 2 dimensi. Tapi kalau yang media 3 dimensi itu media yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Misalnya apa? Misalnya nanti kalian menggambar di caping. Nah, caping itu kan pasti punya panjang, lebar, dan tinggi. Misalnya lagi kalian menggambarnya di tembok atau di pot bunga, di vas bunga, di sepatu misalnya. Itu berarti medianya berupa media 3 dimensi. Begitu ya. Kemudian, unsur-unsur menggambar. Ada 7 buah unsur yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah unsur titik. Titik merupakan unsur seni rupa yang paling sederhana. Paling sederhana, semua pasti bisa membuat titik, ya kan? Nah, unsur titik akan sangat berarti pada seni rupa apabila jumlahnya cukup banyak atau ukurannya diperbesar hingga menjadi bentuk bintik. Nah, kalau dalam seni itu titiknya itu bisa menjadi bagus, itu berarti harus lebih dari 1 titik. Jumlahnya harus banyak. Dan ukurannya bisa besar, bisa kecil. Kita bisa menata titik itu menjadi lebih renggang atau menjadi lebih rapat. Jadi jaraknya itu diperhatikan. Kemudian ukurannya bisa kecil, bisa besar. Kemudian untuk lebih menarik lagi bisa juga dibedakan warnanya. Kemudian bentuk titiknya juga. Nah, ini ada contoh titik ya, bentuk titik, unsur titik. Namun di sini dibuat semenarik mungkin. Dengan apa caranya? Yaitu misalnya ini ukurannya. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil. Jadi dibedakan ukurannya. Kalau ukurannya besar berarti nanti lebih tebal warnanya. Hitamnya lebih tebal. Kalau yang ukurannya kecil berarti hitamnya lebih tipis.
Kemudian ada lagi jaraknya. Kalau yang titiknya kecil itu berarti kan jaraknya lebih renggang. Kalau yang ukurannya besar itu jaraknya lebih rapat. Jadi kalau titiknya itu dibuat seperti ini, maka akan terjadi pola seperti ini. Ini kan lebih bagus daripada kalian membuat titik tapi ukurannya sama, jaraknya sama, warnanya sama. Ini lebih memiliki nilai seni seperti itu. Lanjut, unsur yang kedua yaitu adalah unsur garis. Garis itu adalah goresan atau tarikan dari satu titik ke titik yang lain. Jadi ketika unsur titik tadi digabungkan dengan titik yang lain dengan jarak yang rapat, itu nanti akan menjadi sebuah garis. Nah, garis itu bentuknya bermacam-macam, sehingga nanti akan menimbulkan keindahan, menimbulkan seni. Nah, bagaimana apa saja bentuk-bentuk garis itu? Ada yang namanya garis lurus atau di sini dituliskan garis mendatar. Nih, garis mendatar atau garis lurus. Ada yang namanya garis lengkung, jadi dia melengkung bentuknya. Ada yang namanya garis spiral, berputar-putar atau spiral. Nah, masing-masing garis ini ternyata memberikan kesan yang berbeda-beda. Kalau garis lurus atau garis mendatar itu mempunyai kesan kaku, tegas dan keras. Kalau garis lengkung itu memiliki kesan lembut dan lentur. Nah, kalau yang garis spiral itu memberikan kesan yang luwes. Seperti itu ya. Kemudian, yang ketiga, unsur yang ketiga itu adalah unsur bidang. Garis tadi, unsur yang kedua, garis tadi, ketika dipertemukan ujung pangkalnya, maka nanti akan membentuk suatu bidang. Ya. Jadi misalnya ini bidang geometris itu kan perpaduan dari beberapa garis. Misalnya bidang persegi. Bidang persegi ini kan perpaduan garis 4 buah garis mendatar, garis lurus 1, 2, 2, 3, 4. Ada 4 buah garis mendatar atau garis lurus yang ketika digabungkan nanti akan membentuk bidang persegi. Nah, untuk bidang sendiri itu ada 2 jenis. Ada yang namanya bidang geometris, ada yang namanya bidang non-geometris. Kalau yang bidang geometris itu berarti bidangnya teratur. Misalnya di sini ada lingkaran, ada persegi, kemudian ada segi 6. Ada lagi misalnya segitiga, persegi panjang, kemudian segi 5 dan lain sebagainya. Tapi kalau yang bidang non-geometris itu bidang yang tidak teratur, artinya bentuk-bentuk alami. Misalnya ini bentuknya seperti ini, berlekuk-lekuk seperti ini. Ya, itu bidang. Selanjutnya, unsur yang keempat itu adalah bentuk. Nah, unsur yang ketiga tadi bidang. Nah, kalau bidang itu digabungkan, itu nanti akan menghasilkan bentuk. Jadi unsur ketiga nanti ketika digabungkan akan membentuk bentuk. Misalnya unsur bidang yang persegi. Ketika digabungkan dengan persegi yang lain nanti akan membentuk bentuk kubus, misalnya seperti itu.
Nah, di sini ada contoh gambarnya, ada bentuk bola, ada bentuk silindris, ada bentuk kubus, ada bentuk kerucut. Misalnya yang lainnya adalah bentuk limas, bentuk prisma, dan lain sebagainya. Kemudian unsur yang kelima, yaitu warna. Warna itu adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya. Warna itu mampu memberikan nuansa bagi terciptanya karya seni. Jadi ketika suatu karya seni itu memiliki warna, memiliki beberapa warna, itu akan memberikan nuansa yang berbeda. Akan terlihat lebih menarik dengan warna itu. Nah, warna sendiri itu ada 3 jenis. Ada yang namanya warna primer, ada warna sekunder, dan ada warna tersier. Kalau warna primer itu adalah warna dasar, bukan campuran dari warna yang lain. Apa saja itu warna primer? Yang saya lingkari ini adalah warna primer. Ada warna merah, ada warna kuning, dan ada warna biru. Jadi 3 warna ini, merah, kuning, biru, itu adalah warna dasar, bukan dibentuk dari percampuran warna yang lain. Ya, itu warna primer. Kemudian warna sekunder. Warna sekunder itu yang saya lingkari ini. Kalau warna sekunder itu warna yang terbentuk dari percampuran 2 warna primer. Ya, jadi warna primer itu ketika dicampur, 2 warnanya itu dicampur, nanti akan membentuk warna sekunder. Saya simbolkan dengan S ini ya, yang saya lingkari sekunder. Misalnya, ini ada warna hijau yang pertama. Berarti hijau itu adalah percampuran warna primer kuning dan biru. Kuning dan biru ketika dicampur nanti akan berwarna hijau. Ya. Kuning dan biru itu adalah warna primer, ketika dicampur nanti akan menjadi warna sekunder, yaitu warna hijau. Kemudian ada warna ungu. Warna ungu ini adalah warna sekunder, percampuran dari warna merah dan warna biru. Jadi ketika warna merah dan warna biru itu dicampur, maka nanti akan menghasilkan warna ungu. Diingat-ingat ya, jangan sampai kebolak-balik. Kemudian yang terakhir ada warna oranye atau warna jingga. Warna oranye itu adalah percampuran dari warna merah dan warna kuning. Jadi warna merah kuning itu ketika dicampur nanti akan menghasilkan warna oranye, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yang saya lingkari ini adalah warna tersier. Saya simbolkan dengan huruf T. Tersier. Tersier adalah warna yang terbentuk dari campuran warna sekunder dan primer. Jadi ketika warna sekunder dan warna primer itu dicampur, nanti akan menghasilkan warna tersier. Misalnya ini, merah ditambah hijau, nanti akan menjadi coklat kemerahan. Kuning dicampur dengan ungu, nanti akan menghasilkan warna coklat kekuningan. Biru dicampur dengan oranye, nanti akan menghasilkan warna coklat kebiruan. Jadi seperti itu ya. Saya ulangi lagi, ada 3 buah warna.
warna primer, sekunder, tersier. Kalau warna primer itu adalah warna dasar, yaitu merah, kuning, biru. Kalau warna sekunder itu adalah warna yang terbentuk dari percampuran dua buah warna primer, yaitu warna hijau, ungu, dan oranye. Kalau warna tersier itu adalah warna dari campuran warna primer dan warna sekunder, yaitu warna coklat kemerahan, coklat kekuningan, dan coklat kebiruan. Lanjut. Unsur yang keenam itu adalah tekstur. Tekstur adalah nilai raba terhadap suatu permukaan benda secara visual. Nah, di sini tekstur ada dua jenis, yaitu ada tekstur nyata dan tekstur semu. Nah, ini sudah saya sediakan dua buah gambar, ya. Gambar di kanan dan di kiri, gambar ikan dan gambar daun. Nanti kalian tebak mana yang termasuk tekstur nyata, mana yang termasuk tekstur semu. Nah, saya jelaskan dulu. Kalau tekstur nyata itu adalah tekstur yang tampak kasar dan bila diraba ternyata memang kasar. Jadi, kalau dilihat itu memang kasar. Terus kalau kita ingin membuktikan itu kasar atau tidak, kita raba. Kalau diraba ternyata itu kasar juga, berarti gambar itu merupakan tekstur nyata. Nah, sekarang yang kedua, tekstur semu. Kalau tekstur semu adalah tekstur yang terlihat kasar, bila diraba ternyata halus, atau sebaliknya, terlihat halus ternyata kasar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena biasanya tekstur semu itu biasanya karena adanya unsur gelap terang atau karena adanya unsur perspektif. Nah, ini ada, kembali ke gambar ya. Ini ada gambar ikan dan gambar daun. Kira-kira mana yang termasuk tekstur nyata, mana yang termasuk tekstur semu? Ya, yang tekstur nyata itu adalah yang gambar ikan. Yang gambar ikan, kenapa yang gambar ikan? Karena kalau kita lihat gambar ikan itu seperti timbul. Jadi kesannya itu kasar, tampak kasar, timbul. Kemudian ternyata kalau kita raba, ternyata itu memang kasar, memang timbul. Kenapa? Karena gambar ini itu terbuat dari batu. Ya, karena terbuat dari batu, bukan sebuah lukisan. Tapi di situ adalah batu yang diberi warna. Kemudian kalau yang di sampingnya itu ada gambar daun. Gambar daun di sini ternyata adalah tekstur semu. Kenapa? Kalau kita lihat ternyata di situ daunnya seperti kasar, seperti punya tulang daun yang menonjol. Tapi ternyata kalau diraba itu ternyata halus, ternyata rata semuanya. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena ada unsur gelap terang. Yang tulang daun, yang misalnya yang ini ya, yang daun ini ya, yang daun ini, misalnya yang saya lingkari itu, ternyata tulang daunnya itu diberi warna hijau muda. Kemudian di samping-sampingnya itu dikasih hijau tua. Jadi ada perpaduan gelap terang sehingga menimbulkan kesan kasar. Ya. Jadi yang ikan ini adalah tekstur nyata, yang gambar daun ini adalah tekstur semu. Selanjutnya, unsur yang ketujuh atau unsur yang terakhir ini adalah unsur gelap terang. Nah, unsur gelap terang timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya
yang jatuh mengenai permukaan benda. Bagian benda yang terkena sinar akan tampak terang, sementara bagian yang tidak terkena sinar akan tampak gelap. Penentuan gelap dan terang yang tepat akan menjadikan penggambaran suatu benda terlihat bagus. Jadi kenapa suatu gambar, ya, jadi kenapa kalian ketika menggambar, misalnya menggambar alam benda, itu kalian harus menggunakan unsur gelap terang. Kenapa? Karena agar terkesan atau agar terlihat benda itu benar-benar nyata, agar terlihat benda itu punya volume, punya bentuk, jadi terlihat seperti nyata, seperti itu ya. Jadi unsur gelap terang ini sangat penting ya. Jadi ada 7 buah unsur. Saya ulangi, yang pertama adalah titik, yang kedua adalah garis, yang ketiga bidang, yang keempat bentuk, yang kelima warna, keenam tekstur, yang ketujuh adalah gelap terang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang teknik menggambar. Ada 7 buah teknik yang harus kalian pahami sebelum nanti kalian praktek langsung menggambarnya. Teknik yang pertama atau cara yang pertama itu adalah teknik arsir. Apa itu teknik arsir? Teknik arsir dibuat dengan cara menorehkan pensil, spidol atau tinta yang berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang, gradasi atau kesan dimensi. Jadi di sini saya contohkan ada gambar hewan, ada gambar fauna, ya, objeknya objek fauna atau hewan, hewannya adalah kucing di sini. Nah, gambar kucing ini menggunakan teknik arsir. Kenapa saya bisa bilang ini adalah teknik arsir? Karena jelas di sini dibuat gelap terang dan caranya itu menggunakan goresan atau garis-garis. Nah, ini bagian gelap, terlihat adanya garis-garis. Bagian telinga ini juga terlihat garis-garis. Jadi penggunaan gelap terang ini ada bagian yang tertutup, tidak terkena cahaya, berarti harus digelapkan. Misal bagian kaki yang bagian bawah ini kan tidak terkena cahaya matahari, atau bagian punggung yang sebelah sini, itu berarti harus menggunakan gelap. Nah, gelapnya itu berasal dari goresan tangan atau garis-garis yang nantinya garis-garis itu tersusun rapat sehingga nanti menimbulkan kesan gelap. Kalau yang bagian terang berarti nanti garisnya lebih renggang dan lebih tipis. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik sapuan basah atau akuarel. Teknik sapuan basah dapat menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas, kain, atau bidang lain. Jika menggunakan bidang gambar kertas, maka dapat menggunakan cat air, cat poster, atau tinta bak. Jadi, kalau kalian menggunakan teknik akuarel atau sapuan basah, itu berarti medianya berbeda dengan yang arsir. Kalau arsir tadi pakai pensil bisa, pakai spidol bisa. Tapi kalau yang sapuan basah ini kalian menggunakan, kalau medianya kertas, berarti alatnya kalian menggunakan cat air atau cat poster. Yang penting di sini adalah menggunakan campuran air. Ya, menggunakan campuran air bukan campuran minyak. Yang ketiga yaitu teknik dusel atau teknik gosok. Teknik dusel adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Alat yang digunakan antara lain pensil, krayon, dan konte.
Nah, teknik Dussel ini hampir sama dengan teknik yang pertama tadi, yaitu teknik arsir. Bedanya, kalau yang arsir itu kan pakai garis-garis, tapi kalau Dussel ini pakai menggosok. Jadi kalau yang garis-garis sama Dussel menggosok, ini sama-sama pakai pensil. Bedanya, kalau yang arsir itu pakai garis-garis, langsung dibuat garis. Tapi kalau Dussel, kalian pakai pensil dulu. Misalnya bagian yang gelap, misalnya yang jambu ini ya, jambu yang ini, kalian buatnya itu yang bagian gelap dulu. Yang bagian gelap berarti yang bagian bawah yang tidak terkena cahaya matahari. Yang ini, bagian bawah ini kalian pakai pensil dulu, ditebali pakai pensil sampai yang agak ke atas, agak tipis. Kemudian nanti baru digosok pakai tangan. Digosok pelan-pelan pakai tangan, semakin ke atas semakin tipis, seperti itu. Teknik yang keempat yaitu teknik siluet atau teknik blok. Teknik siluet adalah teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Nah, kalau yang teknik siluet ini tidak perlu menggunakan unsur gelap terang. Kalau yang tadi arsir, akuarel, Dussel itu menggunakan unsur gelap terang. Tapi untuk yang teknik siluet ini tidak perlu menggunakan unsur gelap terang. Kenapa? Karena teknik siluet ini menggunakan blok. Jadi semua itu tertutup dengan satu warna yang rata. Misalnya kalau di gambar ini semuanya diwarnai dengan warna hitam dan itu rata, tidak ada gelap, tidak ada terang. Lanjut, teknik yang kelima adalah teknik pointillis. Apa itu pointillis? Pointillis adalah cara atau teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk objek. Jadi kalau pointillis itu kalian bukan membuat garis ya, tapi dengan unsur titik. Dengan unsur titik. Nah, ini juga ada unsur gelap terang, ada unsur titik, ada unsur gelap terang. Jadi ketika kalian mau membuat bagian yang gelap, misalnya bayangannya ini, maka nanti kalian membuat titik-titiknya itu dengan jarak yang rapat, yang sangat rapat, sehingga nanti menimbulkan warna yang sangat gelap seperti ini juga. Tapi kalau kalian mau membuat warna yang terang, berarti semakin ke sini, ini kan warnanya lebih terang daripada yang ini, kan warnanya lebih terang di sini daripada di sini. Berarti semakin ke sini, semakin ke kanan, kalian membuat titiknya itu semakin renggang. Begitu pula dengan bagian yang buahnya ini. Kalian membuat bagian gelap yang garis-garisnya ini bukan garis ya, tapi ini titik. Titik, tapi nanti kalian membuatnya itu dengan jarak yang rapat. Dengan jarak yang rapat, maka hasilnya nanti akan berwarna gelap dan seperti garis, tapi ini bukan garis, ini titik. Kemudian ini yang bagian terang ini berarti nanti kalian membuatnya itu titik-titiknya jaraknya lebih renggang, seperti itu. Teknik yang keenam yaitu teknik linear. Teknik linear merupakan cara menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis melengkung. Nah, kalau teknik yang pointillis tadi itu unsur utamanya adalah titik. Kalau teknik linear ini unsur utamanya adalah garis. Nah,
garis itu kan tadi ada yang garis mendatar, ada garis melengkung, ada garis spiral. Nah, kalau yang gambar ini, ya, gambar mangga ini berarti kalian menggunakan unsur melengkung, boleh. Jadi linear itu hanya menggunakan unsur garis. Di sini tidak ada unsur gelap terang, tidak ada unsur warna. Oke, teknik yang ketujuh adalah teknik plakat. Teknik plakat merupakan cara menggambar dengan menggunakan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan warna yang tebal sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Jadi, ini adalah contohnya, contoh gambarnya di sini. Teknik plakat dengan teknik sapuan basa atau akuarel itu bedanya di sapuan warnanya ya. Kalau yang akuarel itu agak tipis, tapi kalau yang plakat ini itu pakai sapuan warna yang tebal sehingga nanti hasilnya lebih pekat dan menutup. Ya, ini daunnya, ini kan tebal sekali warnanya, buahnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang tugas untuk kalian. Tulislah hal-hal penting dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, atau tugasnya yaitu meringkas. Jadi dari awal tadi pengertian menggambar sampai dengan yang terakhir tadi. Ya, teknik menggambar yang terakhir tadi. Ya, silakan kamu tulis hal-hal pentingnya atau meringkas. Tulis di buku tulis kalian, buku tulis seni budaya. Kemudian nanti kalian foto hasilnya, kemudian kirim ke saya ya. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.